Ini namanya clutch kan. Hmm. Tetap kita akan orderkan ke Toyota juga. Kebetulan kita punya jalur sendiri, nah itu pakai. Ini kalau dijual di Tokopedia 50.000 Pak. Betul. Berarti KW itu. Itu kita nggak bisa asli atau enggak. Ya, ngeri ya. Kalau saya sih mending tetap aja order di Toyota lah. Ya, jadi ini asli order di Toyota. Dia juga kita order Toyota baru kita pasang lah. Oke. Jadi ini workshopnya ya. Dan lagi banyak yang kita overhaul. Tipsnya sebelum yang untuk bagian clutch-nya sebelum diinstal direndam. Harus direndam karena dia modelnya model kopling basah. Iya. Kalau kopling basah dengan part yang baru kan dari pabrik juga masih belum kerendam ya, masih satuan gitu kan. Iya. Nah itu sebaiknya direndam dulu sehingga si disknya itu kampasnya itu dia akan pori-porinya udah terisi dengan oli. Oke. Sehingga kalau terjadi break atau nempel dia udah benar-benar udah lengket banget. Dan satu lagi untuk skill set yang dibutuhkan untuk ngerakit matic itu apa aja Pak? Cuman tadi waktu kita rehat kan kita bisa cobain kan. Iya. Fungsi one way clutch gimana. Iya. Kemudian kalau kebalik dia akan berdampak apa? Iya. Bisa rontok. Iya. Nah kemudian posisi dari bearing-bearingnya itu nggak bisa ditukar-tukar gitu kan. Iya. Nah kalau teman-teman di daerah misalnya ingin bongkar ya untuk saat ini bisa gunakan kamera sebenarnya. Jadi satu bagian kita foto, kita foto. Memang ditandain, tapi pas nyusunnya bisa kebalik gitu kalau lagi nggak concern. Jadi butuh teliti, concern, ya emang fokus kita lagi ngerakit. Yang agak butuh teliti tadi itu kalau hampir sejenis ya materialnya. Nah, kalau ada yang iseng, namanya juga di bengkel, kadang-kadang temen iseng dibolak-balik, nah itu bikin masalah itu. Oke, mungkin kita mulai dari pertanyaan yang umum dulu. Kalau misalnya kita di lampu merah, lebih bagus N atau di D sebenarnya? Itu biasa yang sering ditanya kan? Betul. Ya. Nah, kalau kita lihat di grafik cara kerja untuk mobil Avanza, nah kita bisa lihat kalau di posisi P, nah berarti kan itu semua sistem hanya solenoidnya aja yang bekerja, tapi clutch-nya dia tidak bekerja. Nah, makanya ada beberapa kesalahan kan, ya udah di P aja. Satu, kalau lampu merahnya tanjakan atau turunan, itu juga menjadi pengaman kan, sebagai brake. Nah, kemudian itu satu. Kemudian kalau misalkan kita masukkan di D, apa sih yang kerja? Nah, untuk Avanza D kalau misalnya berhenti D1 itu satu clutch saja yang bekerja. Plat bekerjanya pun dia baru nempel aja. Tapi dia nggak ada putaran kan. Nah, karena dia nggak ada putaran, otomatis tidak berpengaruh ke temperatur waktunya. Tapi sebenarnya kalau misalnya ditaruh di D, misalnya tapi direm tangan, tapi kaki nggak ngerem, itu berarti sebenarnya ada putaran yang dipaksa. Jadi dia nempel clutch-nya itu setengah-setengah. Tapi kalau kaki kita direm aman dong. Aman. Nggak apa-apa ya. Oke, sekarang kita bicara kapasitas oli Pak. Berarti kan ini saya pakai cooler udah 2 ya. Itu minimum udah seliter. Lalu ada jalurnya. Dan sekarang kita lihat ini kondisi bersih, torque converter kosong juga. Nah berarti berapa liter oli yang harus disiapkan Pak? Kalau standar repair manual yang ditulis itu kan 6 liter. 6 liter dari pabrik pasti udah ada isinya ya. Nah kalau kita habis overhaul kosong gini antara 8 sampai 10 liter. 8 sampai 10 liter untuk case mobil saya dengan kondisi 2 cooler. Kalau nggak ada coolernya berarti 8 liter ya? 8 liter cukup. 8 liter, lumayan. Dan nanti juga ada itu kan, kita pastikan kan
Jadi nanti setelah itu kita akan running, suhu temperatur kerja dulu masuk dulu. Nah baru nanti kita cek di dipsticknya. Nah posisi levelnya di mana. Nah kalau kelebihan ya kita akan turunin. Nah kalau kurang tambahin. Oke. Kalau pengisian oli lebih baik kekurangan atau kelebihan? Pas. Harus pas ya. Iya. Kekurangan nggak bagus. Ya kita bisa cerita, bisa explore ya. Kalau kurang sampai level kan oli itu ada E, kemudian ada garis yang panjang, ada full, nah kemudian lewat. Kalau E di bawah E, kita ingat Matic itu hidupnya dari tekanan oli. Kalau tekanannya rendah atau olinya kurang, otomatis kerja pompa, kerja konverter, dia kan nggak bisa mendorong pistonnya maksimal. Nah ini akan terjadi seperti kopling manual setengah, lama-lama selip. Itu oli kurang. Nah kemudian kalau oli kelebihan, di dalam Matic itu kan harus ada rongga udara. Kalau rongga udaranya diisi oli semuanya, nah oli ini kan diputar kayak mixing. Nah lama-lama berbuih kan. Kalau dia nggak punya udara, celah buat udara bebasnya, Maticnya jadi berat, nggak ada tenaga. Berat dan panas. Panas, berat, bisa kebakaran. Saya udah pernah Pak. Waduh, udah pernah. gawat Jadi, tuh. isinya kebanyakan karena kita nggak bisa ngukur waktu itu dikasih Matic Cooler 2 kebanyakan, jadi sampai pas saya kali 180 itu di belakang muncrat semua. Kalau muncratnya dia nempel ke muffler, exhaust, kondisi lagi panas, potensial sekali bisa terjadi kebakaran. Jadi saya sarankan itu, wah jangan sampailah terjadi, ngeri itu. Kalau bisa muncrat berarti ada sesuatu yang terbuka berarti Pak. Jadi di Matic itu ini ada namanya drain plug. Jadi kenapa lagi pemilih main bisa ke belakang? Ini penuh. Otomatis di sini diputar, dia keluar lewat sini ke belakang. Ke bawah sama. Berarti kalau ini nggak penuh, berarti ini keluar ini sesuatu aja. angin aja. Tempat dia napas lah ya. Oke Pak, ada topik menarik lagi nih. Kita ngomongin soal banyak ya. Kita ngomongin soal aditif sekarang, aditif Matic ya. Nah, tanggapan Bapak aditif Matic gimana Pak? Jadi selama ini kalau kita lihat di pasar, rata-rata mau user pelanggan atau bengkel, kalau mau nyampur aditif Matic itu juga ngeri-ngeri sedap gitu kan. Karena begitu salah komposisi di dalam, keluar bengkel, selip Maticnya. Nah, ada beberapa produk yang saya udah coba di bengkel sendiri. Nah itu dia khusus memperhalus kerja planetary gear-nya. Jadi antara sun gear, pinion, bearing-bearingnya. Nah dia concernnya di situ tuh si aditifnya. Dan luar biasa karena kita udah coba sendiri. Ini bukan jualan sih, cuman kan ilmu. Kita nggak sebut merek lah. Enggak lah. Jadi ini ada produk, udah kita trial dan kita coba dyno. Ada yang mobil yang datang, ya udah kita cleaner aja dulu, habis dibersihin, kita bersihin filternya. Nah kemudian kita kasih aditif ini. Sebelum kita lakukan cleaner, naikin dyno. Berapa tuh? Before afternya biasa bro. Ini di ref ya sama Teddy? Sama Bro Teddy itu. Nah sampai ada catatan gini, ini nggak diapa-apain bisa naik ya. Jadi karena transmisi lebih efisien ya? Betul, jadi lebih licin di bearingnya. Di bearing, jadi nggak ada hubungan ke clutch apa segala? Nggak ada. Ini hanya hubungannya ke bearing ya? Bearing aja. Jadi oli nggak bikin lifetime-nya lebih panjang, tidak ada berubah ke situ. Nah kemudian tidak ada ke clutch-nya bikin licin atau slip, enggak. Karena di concern-nya dia di bearing. Jadi akhir kata ya sebenarnya oke dong ya pakai selama ini saya udah gunakan hampir 1 tahun lebih. Di mobil sendiri, di pelanggan yang ada di AGS Matic, itu udah kita pakai. Nah alhamdulillah sampai saya ini juga aman aja, tidak terjadi problem yang macam-macam.
Jadi kalau pengalaman saya, kemarin untuk Avanza ini saya sempat masukin namanya Lucas Oil. Lucas Oil Transmission Fix. Nah, tapi mungkin untuk kedepannya either bawa Sado sendiri atau pakai merek yang dari bengkel Bapak. Ya kan? Ya, kita trial aja. Kita trial ya. Kalau ada problem, nggak usah khawatir kan bro? Iya. Cepat kerjanya udah selesai. Iya, udah selesai ya. Wah, jadi ini dalam waktu 1 jam, kira-kira 1 jam ya, udah bulat semuanya. Udah dipasang sesuai dengan manual book dari Toyota dan sudah divorsi juga. Ya, jadi tinggal dinaikin dong Pak. Iya, olinya nunggu. Oh, olinya nunggu ya, olinya belum bawa. Saya punya pertanyaan lagi Pak. Boleh. Mungkin pertanyaan yang menarik ini. Sekarang dengan banyaknya mobil baru yang pakai CVT, gimana menurut Bapak? CVT atau automatic konvensional biasa? Oke. Kalau kita bicara untuk orang umum dulu ya. Ntar orang habis itu umum. baru pembahasannya potensi untuk dimodif kalau powernya udah gede. betul. Jadi kalau kita lihat secara global, CVT ini kan peralihan nanti menuju mobil listrik. Iya. Jadi karakter, rasa hampir sama semua dengan mobil CVT yang sekarang. Iya. Cuman karena emang CVT ini di Indonesia karena masih menggunakan steel belt, kemudian puli primer, puli sekunder, dan kerjanya hanya dijepit, dilepas, dijepit, dilepas. Nah ini kesan yang ada adalah kurang kuat. Oke. Nah padahal tadi dari awal kita sesi yang awal juga bilang bunyinya cuma satu, kita ganti oli. Iya. Olinya lebih cepat. Nah ini durability-nya dia akan lebih panjang. Iya. Nah kalau misalnya untuk potensi dimodif Pak gitu. Nah ya. Karena gini ya, untuk saya CVT itu oke, karena pada saat digas dia itu dengan karakter pakai infinite gear ya. Dia itu kan RPM bisa maksimal terus. Misalnya sesuatu mobil maksimal HP di 5.000, dia bisa manteng di 5.000 gitu. Apalagi kalau misalnya kita mau modif turbo gitu kan. Nah, apakah CVT-nya ini bisa mendukung gitu? Jadi kalau untuk produk yang sekarang CVT, kalau kita gunakan tadi tetap pasti ada resiko ya bro. Pasti ada resiko, walaupun sudah chain ya, udah rantai. Nah kita harus modif, kalau punya family man saya kira udah cakep lah. Oke. Sistem coolernya harus kita perbaikin, olinya kita bagusin. Nah menggunakan CVT ini kan kalau bahasa orang awam ya, nafasnya nggak putus-putus ya? Iya, nafasnya ada terus. Jadi panjang, nggak ada shift diagramnya, dia nggak ada. Jadi lurus terus ya. Kalau kita dyno, grafiknya kan langsung menanjak aja gitu. Kecuali atau kita lepas gas ya, baru bisa turun. Jadi kalau saya pribadi sih berani kalau buat CVT kita mainkan. Oke, berarti nggak takut beltnya putus atau apa? Ya, kan tetap oke ya? Tetap kita trial lah bro. Ya. Transmisi CVT tapi yang ada hybrid gear biasanya gitu. Nah, yang mobil-mobil terbaru CVT, karena emang CVT ini kan rasanya nanti dia menuju ke satu level lagi mobil listrik. Iya. Nah, ini udah ada improvement. Oke. Nah, CVT di dalamnya ada gear lagi. Jadi sekarang itu D CVT. Iya. Jadi ada drive lagi. Tenaga dari mesin, pompa, konverter. Nah, dia disalurkan input sub menuju gear dulu. Ke gear dulu. Jadi dia belum ke CVT-nya. Iya. Nah, begitu momen torque-nya dia udah dapet, jadi dari gear itu langsung ke gardan, roda. Iya. Jadi itu kan momen torsinya juga jadi bagus kan. Iya. Nah, begitu dia udah masuk speed-nya, nah baru dia bekerjanya CVT. Iya. Nah, kalau CVT yang ini kita mainkan lagi tuh bro, lebih oke ya, makin oke lagi. Jadi ini ya makanya saya bilang hybrid karena dia tetap pakai gear, tapi setelah engage baru masuk baru CVT. Dia masuk CVT-nya. Oke. Begitu dia masuk CVT-nya, shift diagramnya kan nggak ada putusnya. Iya. Ini Panjang terus panjang terus gitu. Iya. Mungkin ada bocoran Pak, ini untuk mobil apa? Di Toyota, line up Toyota Yaris GR. Oh, Yaris GR. Yaris GR yang versi otomatisnya berarti. Betul. Ya. Belum dijual tapi. Iyalah, kan kita duluan. Oke. Sama Alphard terbaru nanti. Oh, Alphard terbaru. Alphard terbaru. Ya mungkin saya bikin Alphard Turbo ntar.
Bisa dicoba. Alpha Turbus di CVT ya. Iya bisa dicoba. Mau di family car terus berarti. Istilah. Nah, tadi kita udah ngobrol lagi ya setelah melihat diagram. Ntar saya kasih lihat diagramnya di sini ya. Nah, itu ternyata ada bedanya ya kalau misalnya kita mau ya iseng nge-launch mobil. Dia dalam transmisi dalam posisi L versus posisi 2 versus posisi 3 atau D. Itu ternyata semuanya ada yang berbeda ya Pak di dalam cara kerjanya. Berapa kopling yang kerja, clutch-nya yang mempertahankan, kemudian ditambahin brake enggak. Nah itu juga berpengaruh. Hasil dari momennya atau akselerasi. Saya mau nge-launch mobil, mau ngetes dari 0 ke 100. Nah berarti kalau ngelihat dari diagram lebih bagus berarti mulainya di L berarti ya. Betul. Karena ada 2 clutch yang engage. Yang engage itu yang nambahin power. Kalau D cuma 1. Nah, kalau L 2 atau enggak kalau 2 juga 2 gitu. Jadi ini kopling slip ini family man teman-teman family pakai D. Iya, enggak saya pakai 3 Pak biasanya. Boleh 3. Pakai 3. Nah, 3 padahal yang kerja cuma satu kopling, satu sistem. Iya, saya itu pernah coba pakai 2 cuma sekali waktu itu di Sentul. Nah, ya, tapi memang banyak yang netizen bilang, "Om, kalau bisa mulainya dari L" gitu. Tapi concern saya itu nggak mulai dari L karena takut giginya cepat habis. Ternyata beda ya. Iya, karena dia untuk perpindahan dari L kedua itu butuh waktu, Pak. Kita udah pindahkan tepat waktu posisi tangan, tapi dia nggak langsung berubah. Jadi udah kayak nge-lag-nya gitu. Nah, itu yang makanya saya hindari. Tapi ternyata itu ada bedanya ya. Betul. Oke, kalau gitu lain kali saya start dari 2. Atau dari L malah. Jadi kita padukan ya antara teori cara kerjanya, di fisiknya, sama dampaknya. Nah, ini sekarang tinggal trialnya. Kalau secara analisa saya sih kemungkinan waktunya akan tercapai dengan lebih cepat. Oke. Terus matic-nya aman. Matic-nya aman. Waktunya lebih cepat, matic-nya lebih aman. Tapi ya lebih repot aja ya, harus pindah gitu. Itu nama kalian tadi. Ini kalau nggak ngelihat diagram, kita nggak bakal tahu ya. Betul. Jadi ini rahasia lagi sebenarnya. Semoga yang nonton ya kalau lagi iseng-iseng gitu mau balapan pakai matic, ya sekarang udah tahu triknya. Bolehlah kita ngebut atau kita coba tarik gitu. Tapi kita coba bagikan yang safety supaya semuanya bisa tercapai. Nah tadi kita harus mengetahui plat apa aja sih. Dan ini juga bukan hanya buat Avanza, Innova, Toyota, tapi untuk yang lainnya. Untuk semuanya kemungkinan kita harus mulai pelajari. Emang saya juga gitu sih. Kalau saya bangun mesin makanya pengen ikut bangun mesinnya. Jadi tahu cara kerjanya, prosesnya, tahu prosesnya. Jadi pada saat kita pakai nggak cuma asal ngegas. Gitu. Jadi tahu. Nah sekarang saya makin ngerti lagi nih untuk di matic-nya. Jadi ntar kalau netizen bilang, oh kenapa sih kok ngegasnya cuma 10%, 20% gitu. Nah sekarang kan udah tahu kenapa alasannya gitu ya. Kita ngegas 10%, 20% ya kita tujuannya untuk save transmisi dan dengan ngegas 10%, 20% aja target bus sudah tercapai. Jadi ngapain ngegas sampai dalam gitu kan. Target bus tercapai, kemudian udah kita asepin. Cukup lah. Gitu. Jadi dan matic-nya juga hemat. Nggak terlalu berat kerjanya. Oke. Kalau secara dipakai secara buat tarik-tarikan nah dengan menggunakan oli yang bagus kemudian coolernya yang bagus, ini sebenarnya lifetime-nya lebih panjang lagi. Karena emang kemarin perlakuan khusus saja sehingga membuat yang ini. Tapi dengan perlakuan khusus ini saya jadi akhirnya ketemu Bapak dan lebih mengerti. Itu ya. Jadi tetap mengambil positifnya, Pak. Setuju. Walaupun dompetnya bolong habis ini. Oh enggak ya? Ekonomis soalnya. Ekonomis, oke. Ya, semuanya menggunakan parts Toyota yang dapat dari supplier ya. Oke. Jadi nggak usah takut kesini ya Pak untuk netizen. Telepon dulu, konsultasi boleh ya. Biasanya saya sarankan di tempat
AGS Matic itu WA dulu atau call. Nah kemudian keluhannya apa? Ya, ntar nomor WA-nya saya kasih juga di sini Nah, boleh. Nah setelah WA nanti kan kita bisa diskusi dulu nih. Iya. Nah setelah diskusi biasanya saya analisa dulu. Analisa awal aja. Memang secara waktu jadi 2 kali. Iya. Cuman secara efektif waktu yang pengerjaannya jadi lebih cepat. Iya, sekali jadi ya. Betul. Kayak kemarin Family Man misalkan saya lagi telepon nama yang pertama 3 hari selesai. Iya. Karena saya udah stokin bahwa part ini bakal ada. Kira-kira udah tahu apa yang harus diganti. Itu betul. Jadi waktunya benar-benar kalau secara prediksi, nah itu waktunya insya Allah tercapai. Iya, 3 hari lah Pak ya. Oke, ada lagi Pak? Untuk itu ya. Terus sama catatan tuh, oli paling enggak kita gunakan yang sesuai dengan spek yang disarankan oleh pabrik. Iya. Jadi kan kalau Family Man kan beli yang mereknya apa tuh bro? Redline. Redline tapi tetap aja harus D. Iya. Iya kan? D-nya mau spek. Betul, mau 4 mau 6 tetap aja Dextron-nya. Iya. Mau ya sebenarnya mau Amsoil mau apa ya semuanya bagus lah. Yang penting full sintetik dan sesuai speknya ya. Betul. Kalau speknya udah nggak sesuai ya itu ngaco berarti. Nah, itu tadi dampaknya. Iya. Clutch-nya, engage-nya jadi bermasalah. Iya. Ini berarti habis ini dibuang dong? Kiloin. Oh, dikiloin. Biasanya standar saya adalah masukkan ke mobil supaya nggak jadi limbah. Cuman kan pertanyaannya begitu ke pelanggan atau Bro Family Man sendiri, waduh nyampah di tempat gue nih. Nah akhirnya ya limbahnya tetap aja di bengkel juga. Iya. Tapi secara SOP standar kita harus sampaikan gitu. Itu bro. Ya. Udah cukup untuk hari ini Pak? Cukup. Di sebelah sana saya lihat ada mesin juga Pak. Itu starlet saya. Hah? Starlet. Oh Starlet. Oh punya sendiri. Ya. Turbo. Oh turbo. Nah ini. Starlet GT dong berarti? Iya GT. Nah, nanti buat main-main aja lah.